Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz dengan NIM 103118121, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pertamina. Saya di sini akan mempresentasikan laporan kerja praktik pada divisi HRD di PT Borbino Nusantara. Lanjut. Pada bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada program studi manajemen Universitas Pertamina yang memiliki bobot 2 SKS. Kerja praktik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman serta mempersiapkan diri sebelum menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Kerja praktik yang penulis lakukan disesuaikan dengan bidang studi dan konsentrasi yang penulis tempuh, yaitu manajemen sumber daya manusia di Departemen Human Capital General Service HCGS PT Berbindo Nusantara. PT Berbindo Nusantara sedang berfokus pada peningkatan employee engagement melalui training-training yang disediakan. Pelatihan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, kinerja, serta produktivitas pada karyawan. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia juga bertujuan untuk mempersiapkan karyawan agar siap digunakan dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Yang kedua, tujuan kerja praktik ada dua, yaitu yang pertama, memenuhi syarat kelulusan program studi manajemen Universitas Pertamina. Yang kedua, mendapatkan pengalaman kerja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama masa perkuliahan ke dunia pekerjaan, serta dapat meningkatkan cara berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Lanjut. Yang ketiga, ada tempat dan waktu pelaksanaan. Terdiri dari pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini dilakukan di PT Berbindo Nusantara yang beralamat di Kulim 134 Duri, Pekanbaru, Indonesia. Yang poin kedua, kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan selama 2 bulan yang dimulai dari 8 Februari hingga 8 April 2022. Waktu pelaksanaannya sendiri yaitu mengikuti hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Barat. Lanjut. Di bab 2, yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Poin pertama, profil PT Berbindo Nusantara. Nama perusahaan Berbindo Nusantara, status perusahaan perseroan terbatas. Yang ketiga, status kepemilikan pribadi, alamat Kulim 134 Duri, Pekanbaru, Indonesia. Modal 700M kurang lebih. Tanggal pendirian 22 Mei 1981. Jam kerja jam 8 hingga jam 5 sore. Aktivitas melayani jasa pemboran minyak, gas, dan workover. Jenis produk, jasa, penjualan jasa pengobaran migas. Lanjut. Sejarah berdirinya PT Berbindo Nusantara. PT Berbindo Nusantara didirikan pada tahun 1981 sebagai kontraktor pengobaran minyak nasional. Setahun kemudian, PT Berbindo Nusantara memiliki satu rig Frank Cabot 658 dengan daya 350 HP yang melayani Pertamina dengan kontrak selama 1 tahun di Jawa Barat. Sejak awal, Berbindo telah berkembang menjadi ukur untuk sponsor minyak sumur pengobaran dari workover di Indonesia. Di tahun 2006, armada perusahaan telah berkembang menjadi 12 operasi rig darat
yang mewakili lebih dari 10% dari REIT yang tersedia di Indonesia. Pada tahun 2007, PT Berbindo Nusantara diakuisisi oleh pemegang saham baru yang berencana untuk memajukan Berbindo menjadi kualitas dan pertumbuhan di tahun-tahun ke depan untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam pengobaran dan pekerjaan melalui media layanan. Next. Ada visi, misi, dan lingkup bisnis. Yang pertama, visi dari PT Berbindo Nusantara adalah menjadi perusahaan teladan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kualitas karya yang mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang aman dan sehat. Yang kedua ada misi. Misi dari PT Berbindo Nusantara adalah memajukan perusahaan hingga berskala nasional. Yang ketiga ada moto, tiada pekerjaan yang demikian pentingnya sehingga kita tidak sempat mengerjakan secara aman dan selamat. Next. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama, Regional Manager. Di Sumatera ada Bastian Tanjung, Sekretaris Marlis Tidore, IT-nya ada Bambang Dwi Haryanto, Quality Management Service-nya ada Doni Mariandi. Next. Penempatan kerja praktik. Selama 2 bulan melaksanakan kerja praktik di PT Berbindo Nusantara, penulis ditempatkan di Departemen Maintenance and Asset selama 1 bulan dan di Departemen Human Capital Service atau HCGS selama 1 bulan. Uraian tugas atau job description bagian atau unit kerja kantor PT Berbindo Nusantara Duri, yaitu yang pertama nama jabatan HCGS Koordinator, yang kedua jabatan atasan HCGS Superintendent, yang ketiga jabatan bawahan HCGS Office. Tugas umum program kerja HCGS yaitu yang pertama analisa aktivitas, efektivitas, dan tren perkembangan organisasi yang terjadi di Duri, mencakup rekrutmen, turnover, kehadiran, lembur, dan komponen lainnya. Yang kedua, memproses penilaian dan promosi karyawan berdasarkan diskusi dengan user yang bersangkutan berikut eksekusinya. Yang ketiga, membuat analisa efektivitas kegiatan training dari sisi operasional. Yang keempat, membuat rancangan atau proposal in-house training terkait pengembangan karyawan secara general. Next. Di bab 3 ada sistem kerja praktik. Kegiatan kerja praktik di PT Berbindo Nusantara dilakukan penulis secara WFO atau work from office dikarenakan khususnya di daerah Duri, Riau, angka COVID-19 sudah menurun. Job desk penulis selama kerja praktik di PT Berbindo Nusantara pada bulan pertama, pengenalan perusahaan dan departemennya, pengenalan manajemen aset beserta aset yang dimiliki perusahaan, membantu karyawan dalam menyiapkan aset yang menunjang, serta jatuh tempo pengembalian aset yang dipinjam sebelumnya. Pada bulan kedua, pemindahan tempat kerja praktik dari Departemen Manajemen Aset ke Departemen HCGS, serta pengenalan HCGS beserta job desk-nya. Membantu kegiatan karyawan yang ada di HCGS, belajar bagaimana Departemen HCGS melakukan pelatihan untuk karyawan, mengatur dan memantau setiap kegiatan karyawan di PT Berbindo, mengumpulkan data-data keperluan untuk penyusunan laporan, dan membuat laporan akhir kerja praktek di PT Berbindo. Next. Ada kegiatan kerja praktik
Yang pertama, pembukaan, mempelajari SOP perusahaan, dan pengarahan kerja praktik. Yang pertama, penulis diperkenalkan oleh Bapak Erdion selaku Kepala Dewan Departemen HCGS. Beliau memperkenalkan bagaimana lingkungan di PT Bermindo Nusantara. Pada bulan pertama magang, penulis ditempatkan di Departemen Maintenance dan Aset selama 1 bulan. Pada bulan kedua magang, penulis ditempatkan di Departemen HCGS dan mulai mencari topik laporan kerja praktik. Next. Di bab 4 ada hasil kerja praktik. Yang pertama, mengasah kemampuan diri dalam dunia kerja. Dalam mengasah kemampuan diri, selama menjalankan kerja praktik ini, penulis mempelajari banyak hal seperti mengasah kemampuan komunikasi, ketelitian, beradaptasi, dan juga pengambilan keputusan. Yang kedua, fokus Departemen HCGS di PT Bermindo Nusantara. Fokus Departemen HCGS adalah penyelenggaraan pelatihan, promosi, akselerasi karir, serta peningkatan kesejahteraan untuk para karyawan BN. Menjamin terjaganya hubungan yang humoris antara perseroan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk melaksanakan program-program tersebut, manajemen SDM Bermindo Nusantara melakukan berbagai kegiatan, antara lain, 1. Meningkatkan kapabilitas tenaga kerja BN melalui rekrutmen tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, meningkatkan pelatihan, penurunan jumlah pekerja secara selektif, dan penyelarasan antara prestasi kerja agar dapat memberikan kontribusi produktivitas yang optimal bagi BN. Next. Pada bab 5 ada tinjauan teoritis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Mattis dan Jackson tahun 2010 bulan 4 menjelaskan dalam bukunya bahwa manajemen sumber daya manusia adalah teknik perancangan sistem manajemen dalam memastikan bakat manusia yang ada dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan efektif serta efisien untuk dapat meraih tujuan organisasi. Ia juga menjelaskan dalam melakukan pengelolaan terdapat 5 tahapan fungsi dasar disebut manajemen proses, yaitu yang pertama, planning, proses penerapan tujuan dan standar dari sebuah organisasi seperti pengembangan secara rencana dan perakiraan, serta merumuskan dan mengembangkan aturan dan prosedur organisasi. Yang kedua, organizing, proses perorganisasian setiap karyawan memiliki pekerjaannya sendiri dan spesifik. Yang ketiga, staffing, proses dalam menyesuaikan orang yang tepat pada posisi yang tepat, dimulai dari merekrut, memilih, menetapkan standar kerja, memberikan kompensasi. Yang keempat, landing, proses dalam mengarahkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, menjaga moral, dan memotivasi karyawan dalam pekerjaannya. Yang kelima, ada controlling, proses penetapan standar serta memeriksa dan memastikan kinerja yang sebenarnya dan dibandingkan dengan standar yang telah diterapkan, serta melakukan tindakan perbaikan sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, ada manajemen aset. Menurut Dima Sugima, tahun 2013, manajemen aset adalah suatu ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, menventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan dan menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen aset yang pertama, untuk memastikan status kepemilikan suatu aset. Yang kedua, untuk menginventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki. Yang ketiga, untuk menjaga agar nilai aset tetap tinggi dan memiliki usia hidup yang panjang. Next. Pada bab 6 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan.
selama melaksanakan kegiatan kerja praktik dalam kurun waktu 2 bulan, yaitu dari 8 Februari hingga 8 April 2022, penulis mempelajari banyak hal yang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, baik dari sisi menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan atau keterampilan, dan menambah pengetahuan. Penulis juga mempelajari bagaimana kinerja dan tugas departemen dalam bekerja. Pengalaman yang didapatkan sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya dan bersikap profesional, aktif, dapat mengambil keputusan, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Penulis juga belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan sikap saling menghormati antar sesama karyawan. Yang kedua ada saran. Mengingat PT Bermindo Nusantara merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, maka kinerja dan kedisiplinan para karyawan atau pekerja PT Bermindo Nusantara terus ditingkatkan sehingga visi dan misi dapat tercapai. Yang pertama, kelengkapan alat-alat keselamatan kerja harus diutamakan dan dijaga guna menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara karyawan PT Bermindo Nusantara sehingga terjalin suatu rasa kebersamaan dan kekurangan. Yang ketiga, tetap menjaga dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan dunia pendidikan sehingga PT Bermindo Nusantara dapat menjadi perusahaan yang kooperatif sekaligus edukatif. Next. Berikut daftar pustaka pengerjaan laporan kerja praktik. Next. Berikut dokumentasi dan sertifikat kerja praktik penulis. Next. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.